Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Maya Ridwani. Saya dari PKK 5 semester 4. Baik, kali ini saya akan membacakan hasil resum saya pada pertemuan 2 di mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. A. Pengantar Sejarah Gereja Katolik di Indonesia. 1. Awal kedatangan Katolik di Nusantara. Gereja Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Misionaris yang pertama datang ke Indonesia yaitu para imam dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit, mengikuti perayaan bangsa Portugis. Misi Katolik semakin berkembang dengan kedatangan Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1546 sampai dengan 1547 yang berkarya di Ambon, Ternate, dan Morotai. Kedua, perkembangan Katolik di bawah kekuasaan VOC. Pada abad ke-17, VOC melarang penyebaran Katolik dan mengusir para misionaris Katolik. Namun, saat itu Katolik tetap bertahan di komunitas kecil, terutama di Flores, Lantuka Timur, dan beberapa wilayah di Maluku. Ketiga, kebangkitan kembali Gereja Katolik pada abad ke-19. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, Belanda mulai toleran terhadap agama Katolik. Pada tahun 1807, Paus Pius VII membentuk Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi tonggak resmi Gereja Katolik di Hindia Belanda. 4. Gereja Katolik pada masa kemerdekaan. Sejumlah imam pribumi ditabiskan dan pada tahun 1960, hierarki Gereja Katolik Indonesia diresmikan oleh Paus Yohanes dengan terbentuknya Keuskupan Agung Jakarta dan keuskupan lainnya. 5. Peran Gereja Katolik dalam masyarakat modern. Gereja aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan bidang antaragama. Gereja Katolik juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat. B. Masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad 16 sampai dengan 17. 1. Latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16, mereka membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal sebagai semangat Deus Gloria et Fortuna atau Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan ajaran Kristen ke wilayah lain termasuk Kepulauan Nusantara. Kedua, misi Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Misionaris yang paling dikenal adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus atau SJ, yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Paus Xaverius berkarya di beberapa wilayah antara lain Ambon, Ternate, dan Morotai. Tantangan dan perkembangan Gereja Katolik di abad ke-17. Ketika Belanda atau VOC menguasai wilayah Nusantara, mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Ada beberapa periode penting dalam peristiwa ini antara lain pada tahun 1605, VOC merebut Ambon, mengusir imam-imam Katolik dan gereja-gereja Katolik dihancurkan. Pada tahun 1613, Belanda menguasai Solor dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda, semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Dan keempat, bertahannya Katolik di wilayah tertentu.
beberapa wilayah yang menjadi pusat imam Katolik, yaitu Lortuka atau Flores Timur, komunitas yang ada di Artuka tetap bertahan dan berkembang. Timur dan Sumba, wilayah ini bertahan dan mempertahankan iman Katolik. Maluku Tenggara, umat Katolik yang ada di Kepulauan Kei dan Timimar Yerus menjalankan iman mereka. Timar terus menjalankan iman mereka meskipun dalam kondisi sulit. Demikian hasil dari resume saya pada pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih.